wanita yang diculik menemukan peta pelarian di bawah sol sepatunya. Hal itu langsung membangkitkan harapan dalam dirinya untuk melarikan diri. Namun saat dia belum sempat menghafal rute dengan baik, dua pria itu sudah masuk ke halaman. Ketika wanita itu panik dan merasa dirinya akan terbongkar, mertuanya tiba-tiba muncul dan merebut peta itu darinya. Yang mengejutkan, mertua tidak mengungkapkan keberadaan peta tersebut, bahkan membantunya dengan memberi alasan bahwa itu hanya kertas bekas. Melihat pemandangan itu, suami merasa sangat malu dengan istrinya yang gila. Ia pun langsung pergi tanpa ingin lagi mengurusi wanita itu. Setelah pria itu pergi, wanita langsung menanyakan kepada mertuanya mengapa ia membantunya. Mertuanya awalnya tidak mengakui, namun saat mendengar wanita memanggil namanya, muka mertuanya langsung menunjukkan rasa terkejut. Hingga saat itu, mertuanya baru sadar bahwa wanita itu telah pulih kembali, dan semua perubahan itu berkat usaha pria itu. Ternyata beberapa menit yang lalu, pria yang kalah judi kembali ke rumah, dan berniat menjual putrinya sendiri untuk melunasi hutang sebesar 30.000. Wanita itu berusaha sekuat tenaga menghalangi, namun jelas ia bukan tandingan pria itu. Dalam perkelahian yang sengit, beberapa potongan ingatan muncul di benak wanita itu, dan pada saat itu dia akhirnya ingat masa lalunya. Ternyata wanita itu dulunya adalah seorang desainer sukses di kota, namun semuanya berubah 5 tahun lalu, saat ia tersesat dan diculik ke pegunungan. Sejak saat itu, wanita itu kehilangan kebebasan, menjadi alat kesenangan bagi pria tersebut. Awalnya wanita itu masih berharap bisa melarikan diri, namun begitu melahirkan putrinya, rencananya terhenti. Karena rasa sakit yang luar biasa, ia harus menangguhkan niat kaburnya. Ketika pria itu melihat ia melahirkan seorang anak perempuan, ia langsung marah dan membuangnya begitu saja. Setelah pukulan hebat itu, wanita akhirnya menjadi gila, hingga dia kembali mendapatkan ingatannya. Ia menyadari bahwa dirinya tidak seharusnya ada di sana. Dia pun memutuskan untuk melarikan diri, dan bantuan dari mertuanya memberikan secercah harapan. Wanita itu bertekad untuk melarikan diri bersama mertuanya, namun mertuanya sudah kehilangan harapan untuk kabur. Dia berkata rantai di kaki wanita itu akan selamanya mengikatnya. Mendengar angan-angan wanita itu, mertuanya hanya berkata bahwa itu hanya mimpi, dan pergi meninggalkannya. Namun wanita tidak berniat untuk melewatkan kesempatan ini. Saat pria itu pulang dengan keadaan mabuk berat, wanita sengaja mengenakan pakaian tidur yang seksi untuk menggoda pria itu. Pria itu, melihat pemandangan itu, langsung tak sabar untuk melepas pakaian dan mendekatinya. Namun wanita mulai berpura-pura, mengatakan bahwa kakinya terikat rantai, tidak bisa melayani pria itu. Melihatnya, pria itu benar-benar terjebak. Tanpa ragu ia mengangkat kapak dan memotong rantai itu. Namun saat ia hendak melanjutkan tindakannya, wanita tiba-tiba mengambil tongkat dan memukulnya dengan keras hingga pingsan. Setelah itu, wanita segera meninggalkan kamar, mengeluarkan rantai dan menunjukkan kepada mertuanya bahwa ia sudah bebas. Melihat wanita begitu percaya diri, mertuanya pun kembali melihat harapan untuk keluar. Untuk memastikan rencana ini berjalan mulus, wanita membawa mertuanya ke tempat persembunyiannya, dan menjelaskan secara rinci rute pelariannya. Namun meskipun begitu, mertuanya masih merasa ragu, karena daerah itu sangat terpencil, dikelilingi gunung, dan jarang sekali ada akses keluar. Hanya ada satu kali perjalanan ke kota setiap bulan. Namun wanita tetap yakin bahwa ia bisa melarikan diri. Wanita itu mengingatkan mertuanya bahwa pria itu selalu membanggakan dirinya sebagai satu-satunya yang pernah kuliah di perguruan tinggi. Pria seperti itu sangat suka menaklukkan istri kepala suku. Wanita itu sudah lama menyadari bahwa istri kepala suku dan pria itu memiliki hubungan gelap. Setiap kali pria itu kalah judi, ia akan melampiaskan amarahnya kepada istri kepala suku. Dan karena wanita itu dianggap bodoh, pria itu tidak pernah menduganya. Jadi ia tahu semua kejadian antara mereka berdua. Mendengar itu, mertuanya pun paham. Begitu pria itu kalah judi, ia pasti akan mencari istri kepala suku untuk melampiaskan